tuh kan, dikirim sama, zaman dulu aku nggak punya uang buat kos aja, aku nelpon mamaku, aku bilang aku mau bayar kosan loh, nggak ada duit, dikirimin. Ya udah kata mama, dikirimin 500, sejuta. Zaman dulu kan udah banyak kan. Udah akhirnya 3 tahun baru aku pulang. Jadi kalau misalkan aku dibilang katanya SD nggak lulus, oh sorry to say ya, gue tanya SMP 5 ya, SMP 5 mungkin sesingkawang juga pada tahu. Aku tuh selalu dikirim sama sekolahanku untuk lomba nari aku dikirim, lomba nyanyi aku dikirim. Kalau Sahrul itu tukang fitnah, apa-apa aja dijadiin fitnah. Semua orang difitnah. Pas pulang lebarannya Kak, seminggu mau lebaran kali. Pertama pas aku pulang, papaku diemin aku. Karena marah kan, dia kecewa karena kan papaku tuh prinsipnya kayak gini. Anakku tuh mau jadi apapun terserah, sekolah dulu. Harus sekolah dulu gitu loh. Karena papaku tuh gak pernah marah guys. Gak pernah marah, gak pernah mukul, gak pernah bentak, gak pernah ngomong nada tinggi, gak pernah sama sekali papaku itu. Sebandel-bandelnya anaknya. Paling papaku selalu ngomong kayak gini, kalau misalkan jangan sampai papa pakai nada tinggi ya. Nah, udah. Berarti kita udah harus ancang-ancang itu, harus ikutin apa kata dia. Panik kok Gaby. Gembel kau ini dari tadi kau mau panik terus. Panik apaan aku? Panik. Tolol panik. Ngapain gue panik? Gue di Amerika bodoh. Suku Bugis Kak, iya papaku Bugis. Jadi dibilangnya aku gembel sejak dini, keluargaku gembel, nggak punya rumah. Lu tanya sesingkawang, ya. Sesingkawang itu tahu siapa itu kakekku itu ya. Said Matu tuh tanya tuh sesingkawang. Kau tanya sesingkawang itu siapa anak bapakku, siapa mamaku, siapa abangku, ya. Kau pergi ke Polres Singkawang tuh kalau mau nyari abangku tuh tanya Juniardi, tahu. Nggak pernah sejarah. Aku dari dalam perut aja papaku udah punya mobil. Gimana ceritanya aku gembel? Gimana ceritanya aku terlahir gembel? Gimana ceritanya aku gembel sejak dini? Ya. Sementara dari dalam perut aja papaku udah jadi pengusaha. Dari aku dalam perut mamaku hamilin aku, papaku udah punya mobil, papaku udah jadi pengusaha. Aku lahir aja papaku udah punya kebun cengkeh, kebun lada, punya bagan, punya rumah 2. Dibilangnya katanya beliin dulu orang tuamu rumah. Ngapain aku beliin orang tuaku rumah? Rumah mama bapakku di kampung di Singkawang tuh segede-gede gaban, 2 lantai. Semua tercukupin di rumahnya. Kok jadi Larasati mah untuk gue lah. Untuk biaya hidup gue, untuk kehidupan gue. Gue jadi lonte, gue jadi pelacur, gue jadi escort, gue jadi bondon. Itu untuk kehidupan gue, ya, kehidupan gue. Emak bapak gue tuh nggak pernah ngorong-ngorong gue minta duit, nggak pernah. Paham? Karena bukan gembelita, orang tua gue tuh bukan gembelita. Gue gak pernah terlahir sebagai gembel. Tidak pernah terlahir sebagai gembel. Tidak terlahir dari rahim. Dari rahim seorang gembel, tidak. Tidak terlahir dari orang tua gembel, tidak. Ya. Gue jadi lonte itu untuk hidup gue. Ya, untuk biaya hidup gue, untuk kehidupan gue, untuk untuk diri gue, untuk kehidupan gue. Kalau hanya untuk makan mah ngapain mak gue harus minta duit gue hasil ngelonte. Abang gue yang ada yang polisi kok. Abang gue, adik gue semuanya kerja. Shopee gue masih jalan kok. Penghasilan masih puluhan juta terus. Ngapain?
pakailah otak kalian, ya. Kecuali gua kayak Sahrul, jual lotion tepung kanji, gulung tikar, nggak nyampe setahun. Jual sirup hari raya yang bisa bikin diabetes, ya. Gulung tikar, nggak nyampe setahun. Jual sendal pondan, gulung tikar, cuma 2 bulan. Ya, sekarang mau jual daster Tanah Abang lagi itu, ya. Nggak tahu tuh lihat nyawanya sampai kapan. Nah, kalau Sahrul ya wajar kayak gitu, nggak ada yang diharapin uang halal, uang nipu terus dia, uang ngejilat. Kalau gue mah lu lihat aja semuanya masih berjalan, say, ya. Vestabion masih berjalan, udah hampir 3 tahun, ya. La Vesta parfum masih berjalan, ya. Vesta Slim hampir 3 tahun masih berjalan. Bener tuh ada yang ngomong, orang Bugis dia pun bisa hidup. Nah, kalau orang Bugis pasti tahu prinsip orang Bugis. Kau lihat aja lah orang-orang Bugis itu ya, di Sulawesi Selatan itu. Kau lihat aja rata-rata yang viral itu yang mas-masnya sampai penuh, sampai selengan, sampai itu rata-rata orang Bugis. Tahu kan kau kan orang Bugis kan? Kalau udah keluar kondangan keluar semuanya emas-emasnya kayak gitu kan, tahu kan orang Bugis kan? Orang Bugis itu biar hari-hari pakai daster, ya. Tapi kalau kau buka peti emasnya, ya, bisa kau timbang berapa kilo itu harga emasnya itu. Sampai di Singapura aja ada kampung Bugis itu, ada jalan Bugis itu. Karena apa? Diakuin. Orang Bugis itu di mana-mana kaya. Iya, makanya kalau kau mau fitnah aku dari kecil terlahir gembel sejak dini. Kau yang gembel, ya Sahrul. Kau tuh cocok berdua sama Atta tuh sama-sama gembel dari lahir. Kau tuh terlahir dari anak dukun, ya. Anak dukun. Bapakmu ngasih makan kau dari hasil uang ngedukunin orang, nyantet orang, ya. Kayak gitu. Makanya jadinya kau kayak begitu. Kau nggak pernah disuapin pakai uang halal dari kecil, ya. Dari kecil kau nggak pernah disuapin pakai uang halal, tapi kau pakai uang dukun. Kau dari kecil disuapin pakai uang dukun, hasil bapakmu nyantet orang, ngedukunin orang. Kau ngata-ngatain bapak orang yang udah meninggal. Kau nggak ingat emakmu. Kau nggak ingat emakmu. Ada kau pergi ziarah ke makam makmu. Berapa tahun sekali kau pergi ziarah ke makam makmu si Bolga. Sementara kalau keluar negeri kau mampu beliin tiket pesawat kucingmu. Ke si Bolga aja hanya untuk ziarah ke makam makmu aja kau nggak mau. Kau ingat, emakmu itu sudah juga di alam barzah, ya. Di alam barzah emakmu itu. Jangan kau bahas bapakku masuk neraka. Bapakku itu agamanya bagus, ya. Dia meninggalnya aja bagus. Aku dari dalam perut sampai aku udah kecil, aku dikasih makanan uang halal. Uang halal, bukan uang dukun, ya, bukan uang haram. Iya, karena makanya kelakuan si Sahrul itu kayak begitu guys. Karena dia dari kecil tuh disuapin uang haram, uang bapaknya ngedukunin orang. Yuka saksi hidup itu. Dan dia mengakui sendiri, masih ada tuh videonya. Masih aku save di arsip tuh. Video dia mengakui sendiri di feedku tuh ya, dia pas dia live itu, dia mengakui sendiri kalau dialah yang mengirim santet untuk ngebakar klubku dan ngancurin bisnisku di Bali.
Dia yang nyuruh bapaknya ngirim itu. Ada tuh buktinya tuh, masih ada, simpen semuanya. Kalau aku mau balas kayak begitu gampang. Aku orang Kalimantan, gampang banget aku balas kayak gitu. Cuma nggak mau, aku nggak mau balas dengan cara kayak begitu. Aku nggak mau balas dengan cara kayak begitu. Percuma ibadahku, ibaratnya di saat aku udah sholat atau apa, kalau misalkan kayak aku ngenyantet orang juga gitu kan, ngedukurin orang juga, percuma ibadahku itulah bener-bener yang nggak apa, ibadahku mau tertungging, telentang, tengkurup, salto, aku kayang, nggak akan diterima itu. Kayak gini aja jadi bencong aja udah nggak diterima sama bumi. Jadi bencong udah potong kelamin kayak gini aja belum tentu diterima sama bumi matinya. Apalagi ngedukurin orang, ngejahatin orang. Si Atta tuh kasihan loh guys, beneran kasihan. Aku ngeliat video dia itu pas mau naik angkot itu sama omanya. Kayaknya omanya tuh sayang banget sama dia. Makanya kalau aku jahat ya, aku bisa aja nge-share tuh, ya. Foto maknya Atta, foto omanya Atta, pas video Atta lagi apa, pas pulang ke Manado, pas mau naik angkot sama omanya. Cuma aku nggak mau bawa orang tuanya. Kalau aku mau posting bisa aja aku posting. Cuma aku nggak mau, orang tuanya nggak salah apa-apa. Cuman aku menegaskan orang tuanya di kampung itu belum punya rumah sama sekali. Jadi kasihan tau, sebenarnya kasihan. Atta tuh kasihan sebenarnya. Karena apa? Orang tuanya tapi nggak bisa dikasihanin juga sih. Atta tuh mulutnya lemes kayak banci. Beneran deh, nggak bohong. Cuma kalau kasihan tuh anak sering digebukin sama si Sarul. Sering dipukulin, sering digebukin, sering dimaki-maki, dikasarin. Kasihan tuh anak kecil. 4 tahun didoktrin, di brainwash otaknya, dijanjiin, iya nanti mami beliin rumah. Ingat banget aku tuh pas pertama kali ketemu mereka. Nanti mami beliin rumah ya tak, katanya. Beliin aja rumah KPR, aku bilang di Bitung 150 juta, 100 juta juga pasti ada, aku bilang kayak gitu. Iya, sampai sekarang tuh 4 tahun ya. Atta pacaran sama Hemong 1 tahun ya. Atta tuh pacaran sama Hemong orang PH 1 tahun. Dijanjiin juga di artis, gak dapat apa-apa ya. Terus si Sahrul ini jadi pelakor lah gitu kan. Pelakor gitu, direbutnya lah itu dari Hemong itu. Akhirnya sama Sahrul ribut gede-gedean Sahrul sama si Homo itu, karena Homo itu udah habis banyak juga sama Atta. Udah habis karena sama Atta kan. Akhirnya direbut tuh sama Sahrul. Rebut sama Sahrul sampai sekarang 4 tahun. Atta itu hanya kayak makan, tidur, liburan, postingan menter, tapi nggak dapat apa-apa guys. Alasannya ya Atta masih 22 tahun, masih harus kuliah, harus fokus kuliah. Bukan, hey, lu dipiara sama homo sama bencong tua. Kalau dipiara sama bencong tua 4 tahun ya, kalau bencong tua kaya ya nih ya, aku explain aja. Di kampungku di Singkawang banyak banget bencong-bencong tua yang kaya-kaya. Itu kalau dia udah miara berondong, kalau udah kecintaan lakinya itu dikasih sesuatu. Kan lu kan selalu ngaku kaya, si Sarul kan selalu ngaku kaya tuh. Nah kalau emang kaya, beliin dong rumah KPR. Rumah KPR 150 juta tuh di Bitung tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Beliin tuh Atta, orang tua Atta rumah. Jangan Atta lu sedot aja tiap malam ya. Kok bisa ya sebagai pewong ngerebut lekong dari Hemong? Mana ada POS dong, rebut Hemong. Iya kan? Jangan Atta lu sedot aja
tiap malam gitu kan, lu cipong aja tiap malam, lu kasih teteh aja tiap malam, tapi Ata nggak dapat apa-apa, nggak dapat something. Dia janjiin Ata katanya, katanya Ata itu pewaris tunggal harta mami. Jadi kalau misalkan mami mati katanya, Ata lah pewaris tunggal satu-satunya harta mami. Semua harta mami mau mami kasih sama Ata. Sekarang gini guys, logikanya ya. Dia mobil aja kredit dan sampai saat ini belum lunas. Pajaknya aja berapa tahun nggak dibayar, ya. Kalau misalkan dia metong, otomatis mobil itu kan pasti. Aku kan nggak pernah kredit mobil ya guys. Sorry to say, bukan aku mau nyombong ya. Aku beliin mamaku mobil pertama kali itu di kampung itu cash. Jadi tidak pernah kredit ya. Aku beli mobil tuh bener-bener cash. Aku tuh tipe orang lebih baik aku pakai mobil biasa-biasa aja, tapi aku belinya cash. Aku nggak perlu beli yang harus mahal, mentel kayak gitu. Tapi aku kredit gitu kan, nggak mau aku. Kalau aku mau kredit mah udah dari dulu udah bisa kali gitu. Makanya kayak Wuling aja itu kan aku udah DP. Aku DP bukan DP untuk kredit. Aku DP pesan unit. Ya, DP pesan unit. Jadi apa namanya? Kalau yang aku tahu, kalau misalkan kayak kita kredit, kalau kita mati itu ditarik nggak sih mobil itu? Aku nggak tahu nih, karena aku nggak pernah kredit nih ya. Aku nggak pernah kredit. Jadi kalau misalkan emang kita nih kredit mobil nih, mobilnya belum lunas nih, masih kayak misalkan masih 2 tahun, masih 3 tahun. Terus kalau kita mati emang itu diiklasin sama showroom mobil? Apa ditarik? Aku nggak tahu nih, aku nanya kalian, ini benar-benar aku nggak tahu karena aku nggak pernah ngutang. Nggak pernah ngutang, nggak ditarik. Ada yang bilang nggak ditarik, ada yang ditarik. Tergantung asuransi gimana kak, lunas kak, bisa dilanjut bayar kak. Oh kayak gitu ya. Oh berarti ya ada harapan lah ya. Kalau mati lunas woi. Oh berarti ada harap. Oh ya udah, berarti ada harapan, berarti lunas, berarti untung sih. Ya udah untung berarti tuh si Ata. Pantesan Ata bertahan walaupun digebukin, ditonjok, diludahin, dibentak, dimaki-maki, dikasarin. Pantesan dia bertahan. Ya karena memang ada yang diharapin. Berarti pantasan Ata bertahan. Jadi cuma ya kita kan nggak tahu ya guys, si Sahrul ini kan matinya kan kapan kan. Berarti kalau mau lunas besok harus metong sekarang. Bener ya kan? Berarti kalau emang mau lunas metong aja Sahrul sekarang. Ngapain capek-capek bayar kreditan? Ya kan? Kalau aku jadi Sahrul nih ya, kalau aku punya utang kayak gitu, utang banyak ya. Kalau aku mah ngutang dulu banyak-banyak. Utang dulu deh, ngutang rumah, ngutang mobil. Aku beli mobil Lamborghini, beli rumah pokoknya di Kemang atau di Menteng gitu kan, yang harganya 30, atau Pondok Indah yang 30 atau 50 M gitu kan. Beli rumah dulu tuh, setahun cicil setahun. Setelah itu metong kan, lunas kan. Ya udah, ngapain kita cicil lagi, lunas itu udah jadi hak milik kita. Harusnya kayak gitu tuh Sahrul tuh. Cobalah, ngapain lu bayar cicilan, metong aja, coba cus metong. Iya kan, metong aja biar lunas utang-utangmu itu. Dilolosin kredit Lambo kak? Enggak, bukan dia, gue mengisyaratkan gue bilang kalau gue jadi dia, gue ngutang dulu tuh kalau emang bisa lunas dengan cara metong kan. Kalau gue jadi dia gitu kan, ngutang dulu Lamborghini gitu kan, rumah yang mahal, habis itu metong deh kan, bayar 3 bulan aja, habis itu metong kan lunas. Rumah 5M apa kabar ya? Entahlah. Yuke loh nggak pernah keluar guys. Yuke tuh nggak pernah keluar. Ini nggak pernah. Mau beli rumah ini. Tiba-tiba blok. Aku orang yang tahu.
Yuka tuh sebelum ngomong sama orang-orang, dia ngomong sama aku. Dia udah ngomong sama aku. Gap, katanya, tapi lu jangan bocor ya, katanya. Kenapa? Bilang kayak gitu kan. Langsung jadi pertama dia udah ngomong pas di LA. Langsung iya, katanya, gue lagi bidding. Gue lagi bidding lelang gitu kan. Mau ngambil lelang, beli rumah lelang, bilang kayak gitu kan. Ini kamarnya banyak, katanya, ada 5 kamar. Kalau misalkan emang gue dapat bidding ini, dia bilang, kalau gue dapat bidding ini, itu rumah mau gue tempat tinggal gue 1, 4-nya gue mau Airbnb atau kos-kosin, dia bilang kayak gitu kan. Mau kos-kosin, tapi ini lu jangan bocor ya, jangan ngomong ke siapa-siapa dulu, dia bilang kayak gitu kan. Jangan sampai ngomong siapa-siapa dulu sebelum gue dapetin beting mah tempat bandar sabu di Pontianak itu. Biting, bacanya biting. Masa biting bacanya? Iya. Building, enggak lah. Kok building mah gedung. Ini loh, apa namanya? Lelang. Apa sih? Bid. Iya, pokoknya itulah. Pokoknya itu. Nah, pokoknya jangan lu bocorin ya, jangan heboh-heboh, dibilang. Sampai itu rumah emang lelangnya gue yang menang. Lelangnya ya gue yang menang dan gue yang dapetin. Lu bayangin aja, Yuke dikatain gembel, dikatain kuli koper, dikatain miskin, macam-macam lah Yuke dikatain kan. Gue bilang sama Yuke, gue bilang udah sabar, gue bilang gitu kan. Kan gak lama lagi gue bilang gitu, lu tampar dengan rumah lu itu. Tiba-tiba kan, plok, dia menang bidding itu. Bener kan bidding kan? Dia menang bidding itu, rumah itu dia dapatkan, ya. Dia dapatkan rumah itu, akhirnya baru dia langsung posting, dia belajar furnitur semuanya. Rumah di San Francisco loh, mahal loh San Francisco itu ya, teksnya. San Francisco, New York, Boston itu mahal loh teksnya loh. Akhirnya Yuka menang bidding itu. Dapat di rumah itu tanpa koar-koar, tanpa menter-menter, tanpa sosokan, tanpa halu-halu, tanpa apa-apa. Beli rumah berapa miliar dia itu, ya. Where are you? Tidur kayaknya dia. Dia masih dalam pesawat itu tadi. Berapa M kalau di rupiah? Mahal lah. Rumah di Amerika lu bayangin aja. Rumah di Amerika, apalagi di Amerikanya dia itu di San Francisco. Kalau rumah udah di daerah, pokoknya areanya udah area yang teksnya mahal, itu udah pasti mahal. Iya, makanya kalau Ata mau nih sama Yuka aja deh, Tak. Yuka cantik. Yuka lebih cantik daripada Sahrul. Gitu kan. Kalau mau di-compare itu gimana ya? Sahrul ini ibarat katanya siapa sih guys yang punya Versace? Yang punya Versace itu siapa? Oh, yang punya Versace itu loh. Siapa sih? Bener Kak, di Florida sini aja mahal banget, iya kan? Donatella. Ya, Sahrul itu ibarat Donatella, ya. Sahrul itu ibarat Donatella. Kalau Yuka ini ibaratnya Beyonce, ya kan? Kok compare Lata? Masa kau lebih pilih Donatella yang mukanya serambi Mekah gitu kan, daripada Beyonce yang mukanya masih kenceng? Yuka walaupun dia baru jadi banci tapi cantik dia, tertata dia kan. Udahlah Ata, pacaran aja lah kau sama Yuka. Yuka kan, kau kan tipe-tipe Yuka itu. Koko kayak begitu kan, sipit-sipit putih-putih. Kalau kau pacaran sama Yuka, kau disponsorin buat visa. Kau bisa ke Amerika, bisa jalan-jalan ke Amerika. Nanti kau di sana nikah sama dia, menikah sama dia, nanti kau cepat dapat green card. Ih, cucok kali. Ata menikah di Amerika
Ata di Amerika kan, menikah di Amerika. Menikah di Amerika setahun 2 tahun kau langsung dapat green card kan? Dapat green card kau langsung, bisa kau kerja langsung di Amerika sana. Kerja di Amerika kau bisa menghasilkan uang banyak, kau cepat kau kaya, ya. Minta kau Yuka kan dia lagi mau daftar pramugari kan? Yuka lagi mau daftar pramugari lah. Kau gantiin posisi Yuka. Kau jadi kuli koper, nggak apa-apa kuli koper. Cepat kau kaya nanti. Nah, setelah kau kaya banyak duit, kau mau beli rumah, kau udah jadi citizen di sana, ya. Kau ceraiin Yuka. Yuka cerai gitu. Nggak apa-apa, Yuka mah jiwanya jiwa lonte. Cerai juga nggak apa-apa dia, bahagia, ya. Nggak apa-apa, yang penting kau selamat dari Isa Sega. Ngapain sama Isa Sega? Udah jelek, tua, muka segi 4, operasi gagal semua, kasar kayak begitu, ya. Isa Sega, operasi gagal semua. Isa Sega, sudah tua ngakunya muda. Buruk rupa itu Isa Sega, mukanya segi 5. Ata pasti mau kalau diam-diam. Iya, Ata tuh apa aku culik aja kali Ata ini ya. Siapa ya? Gimana cara nyulik Ata nih ya? Nantilah kupikirkan, aku kompromi dulu sama Yuka, ya. Tidur nantilah. Masih seru ini, kau suruh tidur 2.400 itu yang nontonku. Jangan tidur dulu. Aku menghibur kalian aja nih, netizen gabut ini, ya. Nanti aku sama Yuka, aku memikirkan dulu. Kita ini meeting dulu nanti sama Yuka. Kompromikan dulu. Ya gimana cara menculik Ata ini kan? Culik Ata, yang penting keluar dulu dari situ, langsung urusin buat visa, Yuka kasih sponsor, cus dia ke Amerika. Ih, keren lo tak. Mending lu jadi artis Hollywood tak. Kalau lu jadi artis Hollywood tak, udahlah pasti lu ya, nggak terkenal. Ata. Kenapa Lata? Kau masih kecil, umur 22 tahun. Ya, dari umur 18 tahun udah jadi kucingnya Homo, 19 tahun udah jadi kucingnya Waria. Tak, perempuan banyak tak. Ya, VV asli banyak tak. Ya, bisa kau ngangetin rahim-rahim janda-janda, perempuan-perempuan, tante-tante itu sampai hamil tak. Emang kau nggak pengen lihat emak bapakmu itu nimang cucu tak, keturunan dari kau tak? Sadarlah tak, sadarlah, perempuan asli banyak tak. Perempuan asli yang bisa hamil tuh banyak tak. Jangan kau ewong terus yang perempuan rakitan, yang siap mau ngewong pakai pelicin dulu, jangan. Aduh, nyampe di Amerika nanti besok dendok. Aduh, ini parah nih, ini parah nih. Ini parah nih, ini parah nih. Ini parah nih. Aduh ya Allah. Nah. Tapi Ata itu ya, gimana ya? Tadi dulu, aku kan maknya bencong nih ya.
aku kan maknya bencong-bencong, aku tuh bisa menelisik mana bencong yang akan bisa jadi bencong, jadi cantik, jadi perempuan, mana yang tidak. Ata ini mukanya cantik dia kalau jadi bencong, cantik. Tapi sekarang dia badannya agak gemuk kan, bisa lah diet dikit gitu kan. Diet, kurus badannya, suntik hormon, pinokinon, seminggu 3 kali, seminggu 1 kali, 1 bulan, pokoknya 1 bulan hajar, pokoknya 9 ampul harus habis buat bikinnya lentur. Rambutnya udah agak gondrong itu kan, digondrongin lagi sedikit, segini, terus extension, ku bawa ke salon, di extension dulu, kalau nggak salon tempat langganan juga boleh, kalau nggak di pasar baru banyak kok untuk extension. Habis extension udah tuh badannya udah kecil, hormon kayak gitu kan. Nah cuma permasalahannya